Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Terlalu banyak berpikir, overthinking, pada remaja. Berpikir itu bagus, namun berpikir terlalu banyak berarti Anda terus-menerus memikirkan suatu masalah atau situasi. Anda terjebak pada pikiran, kekhawatiran, atau bagaimana jika yang tidak terlalu membantu. Hal ini dapat mengakibatkan kelumpuhan analisis, di mana Anda tidak dapat mengambil keputusan atau bergerak maju karena terlalu banyak berpikir. Proses mental ini tidak mudah dilihat kasat mata, namun proses mental dalam diri. Jika dilihat remaja yang overthinking lebih banyak diam atau merenung, atau bahkan sendirian. Overthinking ini bisa berlanjut dalam waktu cepat atau berkepanjangan. Nah, kita coba kupas di bab ini. Berikut beberapa hal penting yang perlu diketahui tentang berpikir berlebihan atau overthinking. Ciri-ciri overthinking. 1. Orang yang terlalu banyak berpikir seringkali mendapati dirinya terjebak dalam lingkaran pemikiran yang berulang-ulang, tidak mampu menemukan penyelesaian. 2. Mereka cenderung menganalisis setiap detail secara berlebihan, mengeksplorasi semua kemungkinan dan hasil potensial, dan seringkali terpaku pada skenario terburuk. 3. Keraguan-raguan dapat disebabkan oleh terlalu banyak berpikir, karena individu kesulitan mengambil keputusan karena analisis yang berlebihan. 4. Terlalu banyak berpikir sering dikaitkan dengan meningkatnya tingkat kecemasan dan stres, karena individu terus-menerus khawatir tentang ancaman yang dirasakan dan hasil negatif. 5. Terlalu banyak berpikir dapat mengganggu pola tidur, memengaruhi suasana hati, dan menimbulkan perasaan lelah serta kelelahan mental. 6. Pikiran yang sama terus berputar-putar di benak Anda, sehingga sulit berkonsentrasi pada hal lain. 7. Terlalu banyak berpikir cenderung berfokus pada skenario negatif dan potensi masalah, sehingga memicu kecemasan dan kesusahan. 8. Menganalisis setiap detail secara terus-menerus dapat menyebabkan kelumpuhan dalam mengambil keputusan atau mengambil tindakan. 9. Terlalu banyak berpikir dapat menyebabkan perasaan stres, cemas, dan bahkan depresi, sehingga memengaruhi suasana hati dan kesejahteraan secara keseluruhan. Implikasi dari terlalu banyak berpikir. 1. Perenungan yang berlebihan dapat menghambat produktivitas dan efisiensi Anda dalam menjalankan tugas. Tersesat dalam pikiran dapat membuat Anda sulit berkonsentrasi dan menyelesaikan tugas secara efektif. 2. Terlalu banyak berpikir dapat mengakibatkan kesalahpahaman, analisis interaksi yang berlebihan, dan konflik dalam hubungan. Kekhawatiran dan sikap negatif yang terus-menerus dapat membuat hubungan dengan orang yang dicintai menjadi tegang. 3. Berpikir berlebihan dalam waktu lama dapat memperburuk gejala kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. 4. Berpikir berlebihan yang kronis dapat menimbulkan manifestasi fisik seperti sakit kepala, ketegangan otot, dan masalah pencernaan. 5. Menganalisis setiap pilihan secara berlebihan dapat menyebabkan kelelahan pengambilan keputusan dan menghambat kemampuan Anda dalam mengambil keputusan. 6. Berpikir berlebihan dapat sangat menurunkan kualitas hidup Anda dan menimbulkan stres yang tidak perlu dalam pengalaman sehari-hari Anda. Penyebab dari overthinking. 1. Berjuang untuk mencapai keunggulan dan takut akan kesalahan dapat mengakibatkan analisis keputusan dan hasil yang berlebihan. 2. Ketakutan masa depan, atau hal yang buruk terjadi pada sebab akibat yang tidak realistis. 3. Menghadapi ketidakpastian atau ambiguitas dalam suatu situasi dapat menyebabkan berpikir berlebihan dalam upaya menemukan kejelasan atau kendali. 4. Pengalaman atau trauma masa lalu yang negatif dapat menyebabkan kita berpikir berlebihan tentang skenario masa depan atau potensi bahaya. 5. Ciri-ciri kepribadian tertentu, seperti sangat teliti atau sensitif, dapat membuat individu lebih rentan untuk berpikir berlebihan. 6. Orang yang rentan terhadap kecemasan atau stres cenderung terlalu memikirkan situasi secara berlebihan. 7. Kebutuhan untuk menjadi sempurna atau mencapai hasil yang sempurna dapat mengakibatkan analisis berlebihan dan terus memikirkan kesalahan. 8. Meragukan kemampuan atau harga diri Anda dapat menyebabkan Anda merenungkan pembicaraan negatif pada diri sendiri dan kegagalan di masa lalu. 9. Takut melakukan kesalahan atau mengecewakan orang lain bisa memicu overthinking berlebihan. 10. Jika Anda tidak hadir pada saat ini, pikiran Anda mungkin berkelana pada pola pikir yang tidak produktif.
Mengontrol diri agar tidak terlalu overthinking. 1. Kenali tanda-tanda berpikir berlebihan dan pengaruhnya terhadap emosi dan tindakan Anda. 2. Latih teknik mindfulness seperti meditasi dan pernapasan dalam untuk tetap hadir dan mengurangi pikiran yang berulang. 3. Tetapkan batas waktu tertentu dalam penyelesaian masalah untuk menghindari perenungan yang berlebihan. 4. Tantang pikiran negatif dengan penalaran rasional dan sudut pandang berbeda. 5. Dedikasikan waktu tertentu setiap hari untuk mengatasi kekhawatiran Anda tanpa membiarkannya mengambil alih. 6. Daripada berfokus pada masalah, berkonsentrasilah untuk mencari solusi atau mengambil tindakan. 7. Bicaralah dengan teman, keluarga, atau terapis untuk mendapatkan dukungan dan bimbingan dalam mengatasi overthinking. Jika diperlukan, carilah bantuan dari terapis untuk strategi coping dan teknik CBT. Penting untuk diingat bahwa setiap orang mengalami saat-saat berpikir berlebihan. Kuncinya adalah mampu mengidentifikasi kapan hal itu terjadi, menemukan cara yang sehat untuk mengatasinya, dan memutus siklus pikiran negatif. Dengan mengendalikan pola pikir Anda dapat mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan mental, dan pada akhirnya menjalani hidup yang lebih memuaskan. Ciri overthinking pada remaja. Remaja mungkin menunjukkan overthinking dalam berbagai cara dibandingkan dengan orang dewasa, karena hal ini dapat dipengaruhi oleh tahap perkembangan, pengaruh sosial, dan tekanan akademis. Banyak remaja mengalami gejala umum berpikir berlebihan, yang mungkin disebabkan oleh tantangan unik yang mereka hadapi. Karena gabungan faktor perkembangan dan tekanan eksternal, remaja sangat rentan terhadap berpikir berlebihan. Mari kita telusuri bagaimana gejala-gejala ini dapat muncul secara berbeda pada remaja dibandingkan pada orang dewasa. Gejala emosional. 1. Remaja mungkin merasa terlalu khawatir terhadap berbagai aspek kehidupan mereka, seperti peristiwa yang akan datang, interaksi sosial, prestasi akademis, atau hasil di masa depan. Mereka mungkin fokus pada potensi konsekuensi negatif atau skenario terburuk, meskipun kemungkinan besar hal ini tidak terjadi. 2. Terlalu banyak berpikir dapat menimbulkan kecemasan pada remaja, terutama terkait dengan prestasi sekolah, interaksi sosial, persahabatan, hubungan romantis, dan masa depan. Kecemasan ini dapat muncul sebagai kecemasan umum atau fobia spesifik terhadap situasi tertentu. 3. Obrolan mental terus-menerus yang disebabkan oleh stres dapat membebani remaja, baik secara mental maupun emosional. Hal ini dapat mengakibatkan perasaan terkuras, kewalahan, dan tertekan. 4. Merenungkan pikiran negatif dapat menyebabkan suasana hati yang buruk pada remaja, menyebabkan perasaan sedih, putus asa, dan bahkan mungkin depresi. 5. Terjebak dalam lingkaran pemikiran dapat membuat remaja mudah tersinggung dan cepat marah terhadap teman dan keluarga. Frustasi ini dapat bermanifestasi sebagai sifat lekas marah dan mudah marah. 6. Terlalu banyak berpikir dapat menyebabkan ketidakstabilan emosi pada remaja, menyebabkan perubahan suasana hati, mudah tersinggung, serta perasaan frustrasi dan putus asa. Mereka mungkin kesulitan mengendalikan emosi, bereaksi keras terhadap pemicu stres atau kegagalan yang dirasakan. Gejala perilaku. 1. Remaja yang terus-menerus berpikir berlebihan mungkin mulai menarik diri dari aktivitas sosial atau tampak tidak terlibat dalam percakapan. Mereka mungkin mengasingkan diri untuk menghindari situasi yang memicu mereka berpikir berlebihan. 2. Terlalu banyak berpikir dapat menyebabkan perfeksionisme pada remaja, menetapkan standar tinggi yang tidak realistis dalam bidang akademis, ekstrakurikuler, atau hubungan. Mereka mungkin takut dikritik atau gagal, terus memikirkan kesalahan atau ketidaksempurnaan. 3. Penundaan dapat disebabkan oleh terlalu banyak berpikir pada remaja, menunda tugas karena analisis yang berlebihan, atau takut mengambil pilihan yang salah. Mereka mungkin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membuat perencanaan tanpa mengambil tindakan. 4. Menganalisis setiap pilihan secara berlebihan dapat mempersulit pengambilan keputusan bagi remaja, sehingga menyebabkan keraguan-raguan dan frustrasi. Mereka mungkin berulang kali mencari kepastian atau mempertanyakan diri sendiri sebelum membuat pilihan. 5. Terlalu banyak berpikir dapat mengganggu pola tidur pada remaja sehingga menyebabkan kesulitan untuk tertidur atau tetap tertidur. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan di siang hari karena mereka memikirkan kekhawatiran dan pikiran di malam hari. 6. Remaja terkadang terjebak dalam siklus terlalu memikirkan kejadian, percakapan, atau kesalahan di masa lalu.
Mereka mungkin terus-menerus memikirkan kembali skenario di kepala mereka, memikirkan apa yang bisa mereka ubah atau terpaku pada pertemuan negatif. 7. Perenungan yang berlebihan dapat berdampak negatif pada prestasi akademik, menyebabkan kesulitan fokus, memenuhi tenggat waktu, dan retensi memori karena kelelahan mental. Gejala fisik. 1. Sakit kepala bisa disebabkan oleh terlalu banyak berpikir, sehingga menyebabkan sakit kepala tegang atau migrain. 2. Terlalu banyak berpikir dapat memicu kecemasan dan stres, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan sakit perut atau masalah pencernaan. 3. Kelelahan dapat terjadi karena gangguan tidur dan tekanan mental karena terlalu banyak berpikir, sehingga menyebabkan kelelahan dan kesulitan fokus di siang hari. 4. Perubahan nafsu makan dapat terjadi pada remaja yang mengalami kecemasan, ada yang kehilangan nafsu makan dan beberapa ada yang beralih ke makan emosional demi kenyamanan. Media sosial dan teknologi. 1. Melihat profil online yang dibuat dengan cermat dan tampilan kehidupan yang tampaknya tanpa celah tanpa henti di media sosial dapat memicu perasaan tidak cukup baik dan kegelisahan sosial, sehingga menyebabkan kontemplasi berlebihan terhadap penampilan, status sosial, dan rasa memiliki diri sendiri. 2. Pernyataan-pernyataan yang merugikan dan kejam di internet dapat sangat mempengaruhi harga diri dan kesehatan mental seorang remaja, menyebabkan mereka terus memikirkan dan terobsesi dengan pengalaman tersebut. Penting untuk diingat. 1. Penting untuk diingat bahwa terlalu banyak berpikir dapat berdampak berbeda pada remaja. Gejalanya dapat berkisar dari ringan hingga berat, jadi penting untuk menyadari dampaknya pada setiap individu. 2. Penting untuk menyadari bahwa berpikir berlebihan bisa menjadi gejala dari masalah yang lebih serius seperti kecemasan, depresi, atau obsessive-compulsive disorder. Mencari bantuan dari seorang profesional adalah penting jika Anda menduga mungkin ada masalah mendasar. Mengidentifikasi gejala overthinking pada anak remaja Anda dapat membantunya mengembangkan strategi penanggulangan yang positif dan mengganggu pola pikir pesimistis. Hal ini mungkin termasuk mendorong dialog terbuka, mendorong latihan kesadaran, menetapkan rutinitas tidur yang baik, dan mengurangi waktu menatap layar. Jika mereka terlalu banyak berpikir sehingga sulit untuk ditangani, pertimbangkan untuk menghubungi terapis untuk mendapatkan bimbingan profesional tentang cara mengatasi kesulitan ini. Apa yang harus orang tua lakukan pada remaja yang overthinking? Untuk membantu remaja menghindari berpikir berlebihan, orang tua dapat mengambil beberapa langkah proaktif untuk menumbuhkan pola pikir yang sehat, ketahanan, dan strategi penanggulangan yang efektif. Berikut beberapa saran praktis. Membuat komunikasi terbuka. 1. Menumbuhkan suasana pengasuhan, promosikan percakapan terbuka yang membuat remaja merasa nyaman berbagi pemikiran, kekhawatiran, dan ketakutan mereka tanpa merasa dihakimi. 2. Terlibat dalam mendengarkan dengan penuh perhatian, perhatikan baik-baik untuk memahami sudut pandang mereka dan akui emosi mereka, sehingga membuat mereka merasa didengarkan dan diperhatikan. 3. Menumbuhkan komunikasi yang transparan, membangun lingkungan yang aman untuk dialog yang tulus dan terbuka. Dorong anak remaja Anda untuk mengungkapkan kekhawatiran dan kecemasannya tanpa takut dikritik. Dengarkan secara aktif dan validasi emosi mereka. Membantu mengenali pemicu. Berkolaborasilah dengan mereka untuk menunjukkan dengan tepat situasi atau kejadian yang seringkali menyebabkan berpikir berlebihan. Apakah itu media sosial? Ujian? Perbedaan pendapat dengan teman? Mengenali pemicu-pemicu ini dapat membantu menciptakan strategi untuk mengelolanya. Mendorong mekanisme mengatasi yang sehat. 1. Dorong remaja untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang membantu mengurangi stres dan meningkatkan relaksasi, seperti berolahraga, melakukan yoga, bermeditasi, atau menekuni hobi kreatif. 2. Bantu mereka mempelajari teknik manajemen waktu yang efektif untuk memprioritaskan tugas, menetapkan tujuan yang dapat dicapai, dan menangani tanggung jawab mereka. Mendorong pemikiran positif dan pengambilan perspektif. 1. Mendorong remaja untuk mengenali dan mempertanyakan pikiran negatif, membimbing mereka untuk mengeksplorasi sudut pandang dan bukti yang berbeda. 2. Menumbuhkan rasa syukur pada remaja dengan mendorong mereka memikirkan hal-hal baik dalam hidupnya, mengalihkan perhatiannya dari pemikiran negatif. Kembangkan keterampilan pemecahan masalah. 1. Membantu remaja dalam mengasah kemampuan pengambilan keputusan dengan membimbing mereka melalui langkah-langkah mengevaluasi pilihan, memikirkan hasil, dan memilih dengan pasti.
2. Tunjukkan kepada remaja bagaimana mendekonstruksi tugas-tugas yang sulit menjadi tindakan-tindakan yang mudah dicapai dan dapat dicapai, sehingga tugas-tugas tersebut lebih mudah didekati dan tidak terlalu mengintimidasi. Batasi stimulasi berlebihan dan durasi layar. 1. Ciptakan batasan. Tetapkan batasan yang masuk akal untuk waktu pemakaian perangkat dan media digital agar tidak merasa terbebani oleh informasi dan tetap fokus dengan mengurangi gangguan. 2. Tekankan harmoni, mendorong perpaduan yang harmonis antara aktivitas online dan interaksi tatap muka, dengan menyoroti pentingnya memutus hubungan dan berpartisipasi dalam komunikasi langsung. Model strategi antisipasi yang bijak. 1. Berikan teladan yang baik. Tunjukkan metode penanggulangan yang sehat dan keterampilan pemecahan masalah yang efektif dalam hidup Anda. Ajarkan remaja cara menangani stres dan mengatasi hambatan. 2. Mendorong pencarian bantuan, terbuka untuk mencari bantuan dari orang yang dicintai atau profesional ketika menghadapi tantangan, menunjukkan perilaku proaktif. 3. Ajarkan perhatian, perkenalkan praktik kesadaran seperti meditasi, pernapasan dalam, atau yoga untuk membantu remaja tetap sadar dan terbebas dari pola pikir negatif. 4. Memerangi pikiran negatif, bimbing mereka dalam mengenali dan menantang pikiran negatif. Ajukan pertanyaan yang mendorong mereka untuk melihat sesuatu dari sudut pandang berbeda dan mengubah pola pikir mereka secara positif. 5. Tekankan solusi, mendorong peralihan dari fokus pada masalah menuju brainstorming solusi dan mengambil tindakan. Berdayakan mereka untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menghadapi kesulitan. 6. Merayakan prestasi, akui dan rayakan kemajuan mereka, sekecil apapun. Hal ini memperkuat strategi penanggulangan yang positif dan mendorong mereka untuk bertahan. Menyediakan struktur dan rutin. 1. Mendorong praktik yang baik. Mendorong praktik yang baik seperti cukup tidur, mengonsumsi makanan seimbang, dan tetap aktif. Kebiasaan-kebiasaan ini dapat meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan dan menurunkan tingkat stres, yang pada gilirannya dapat mengurangi berpikir berlebihan. 2. Tetapkan jadwal reguler. Tetapkan rutinitas harian yang konsisten yang mencakup waktu-waktu tertentu untuk tugas sekolah, pekerjaan rumah, hobi, dan relaksasi. 3. Berpegang pada rutinitas. Patuhi rutinitas harian Anda untuk menciptakan rasa stabil dan meminimalkan ketidakpastian, yang dapat membantu meredakan kecemasan dan mencegah berpikir berlebihan. 4. Jadilah teladan, ingatlah bahwa remaja seringkali belajar dengan memperhatikan orang tuanya. Tunjukkan pada mereka cara menangani stres dan pikiran negatif dengan cara yang sehat dengan menunjukkan perilaku ini dalam hidup Anda. Cari dukungan profesional jika diperlukan. 1. Waspadai indikator stres. Waspadai tanda-tanda bahwa berpikir berlebihan berdampak besar pada kesehatan mental, tugas sekolah, atau interaksi sosial remaja Anda. 2. Carilah bantuan dari ahlinya. Jika overthinking terus berlanjut atau memburuk, sebaiknya konsultasikan dengan konselor, terapis, atau spesialis kesehatan mental yang fokus pada masalah remaja. Orang tua memiliki kekuatan untuk memberikan dampak besar pada kesejahteraan mental remajanya dengan menggunakan metode ini. Dengan menciptakan suasana positif dan mengajarkan cara-cara yang berguna untuk menangani stres, orang tua dapat membantu remaja mereka menjadi lebih tangguh dan percaya diri dalam menghadapi tantangan hidup. Ada beberapa hal penting yang perlu dipahami tentang overthinking pada remaja. 1. Orang tua tidak selalu bisa disalahkan jika remaja terlalu banyak berpikir. Remaja cenderung lebih banyak berpikir karena perkembangan otak mereka dan tantangan yang mereka hadapi. Meskipun mengasuh anak dapat berdampak pada kesejahteraan mereka, berpikir berlebihan tidak selalu berada dalam kendali Anda. 2. Daripada menghindari berpikir berlebihan, fokuslah untuk memberikan dukungan. Tujuannya adalah membantu anak remaja Anda mengembangkan keterampilan untuk menangani pikiran dan emosi mereka secara efektif. Penting untuk tetap sabar dan suportif saat Anda membantu anak remaja Anda mengembangkan mekanisme penanggulangan yang sehat. Hal ini memerlukan waktu dan latihan, namun dengan bekerja sama, Anda dapat membantu mereka mengelola pemikiran berlebihan dan menghadapi tantangan masa remaja dengan lebih efektif. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.